Selamat pagi anak ibu, semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat, begitu juga dengan keluarga semua. Baiklah anak ibu, pada pagi hari ini sebelum kita masuk ke dalam materi Yesus pemenuhan janji Allah, mari anak ibu yang baik ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa, karena pada saat ini Engkau telah memberkati keluarga kami, sehingga kami boleh mengikuti video daring pada saat ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak ibu, setelah disegarkan oleh doa pada pagi hari ini, kita pada sekarang masuk pada materi Yesus pemenuhan janji Allah. Istilah perjanjian pada kitab suci menunjukkan bahwa sejak awal Allah telah mengikat perjanjian dengan manusia. Perjanjian lama menekankan bahwa bangsa Israel adalah umat Allah dan Allah adalah Tuhan bagi bangsa Israel. Allah tetap menunjukkan kesetiaan serta menepati janjinya, sedangkan umat Israel sering melanggar janjinya. Hal itu tampak ketika bangsa Israel dibebaskan oleh Allah dari perbudakan Mesir hingga menempati tanah Kanaan. Inilah salah satu contoh perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Sama halnya dengan kita manusia yang mau berjanji kepada Allah akan berbuat baik ketika kita melakukan kesalahan. Nah, pada kesalahan yang pertama kita telah memohon untuk pengampunan atas perbuatan, lalu Allah memaafkannya. Dalam hidup kita, kadang kesalahan pertama selalu terulang-ulang. Nah, disinilah Allah menagih janji kepada anak-anak ibu agar anak ibu senantiasa melakukan dan melaksanakan perbuatan yang baik agar tidak berulang-ulang untuk melakukan kesalahan dan memohon maaf yang berulang-ulang. Karena pada dasarnya manusia selalu melakukan kesalahan kepada sesama. Nah, pada saat melakukan kesalahan, disitulah manusia merasa berdosa dan merasa meminta maaf. Tuhan selalu mengabulkan permintaan manusia kepada Allah atas pengampunan dosa yang kita perbuat dalam hidup kita sehari-hari. Namun ada satu hal yang perlu anak ibu ingat. Tuhan Allah tidak meminta kepada kita agar kita berdoa dan memohon berulang-ulang, tetapi cukuplah kita berdoa sekali dalam kesalahan kita dan kita tidak berbuat dosa kembali atau mengulangi kesalahan itu kembali. Salah satu contoh perjanjian adalah seperti janji Allah kepada bangsa Israel yang akan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Nah, di sini juga Tuhan menagih janjinya kepada Israel agar bangsa Israel menyembah Dia dan tidak menyembah Tuhan yang lain selain Allah. Seperti yang tertulis pada 2 Samuel 7 ayat 4 sampai dengan 17. Di dalam dari singkatan isi Alkitab tersebut dikatakan, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu." Seperti demikianlah janji Allah kepada keluarga dan kerajaan Daud.
Baiklah anak ibu, demikianlah ringkasan materi kita pada pagi hari ini tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Di sini ibu akan memberikan tugas untuk anak ibu. Yang pertama adalah tentang apakah Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 15. Yang kedua, tentang apakah Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 12. Yang ketiga, tentang apakah 2 Samuel 7 ayat 4 sampai dengan 17. Yang keempat, buatlah cerita singkat tentang kisah tentang kelahiran Allah. Ibu jelaskan kembali, nomor 1, 2, dan 3 yang diminta hanyalah judul dari ayat tersebut. Nomor 4, menceritakan dengan singkat kisah tentang kelahiran Allah. Semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat dan semangat, diberkati oleh Allah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.